Media ini nggak perlu saya siramin pakai thinner biar kelihatan keriting, terus judulnya mengatasi keriting pemula auto kloro. Atraksi boleh tapi jangan berlebihan. Ben ra diguyu pitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Elbras. Seluruh dunia, seluruh Nusantara yang sedang menyaksikan, semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat, dan jangan lupa berpikiran positif. Oke lur, di sini kita akan meneruskan pertanyaan yang kemarin sesi flowcode dan apabila mengamplas itu jebol. Oke, di sini sebelum masuk ke tahapan, kita akan melakukan sanding. Di sini untuk pengamplasan saya menggunakan mode wet sanding atau mode basah karena amplas saya habis yang untuk dry sanding. Oke, you understand? Paham ya? Nanti kalau sudah datang amplasnya kita pakai lagi. Sementara masih pesen, masih dalam perjalanan lur, gitu. Oke lur, di mana ya? Kita mulai dari mana ya? Untuk teknik pengamplasan, apalagi yang modelnya seperti ini, yang banyak grafisnya bekas mal-malan solasi, otomatis itu kan kasar banget ya. Di bagian-bagian yang pinggiran garis-garis itu pasti kasar. Nah, di bagian itu kita utamakan terlebih dahulu. Utamakan kita kikis terlebih dahulu bagian yang kasar, baru kita lakukan untuk bagian-bagian yang keseluruhannya ya lur ya. Jadi kalau untuk teknik pengamplasan model-model yang ada grafisnya itu seperti itu. Kalau untuk model pengamplasan yang polos ya langsung diamplas saja. Yang penting kita mulainya dari mana sampai kemana kita tahu. Jadi jangan sampai yang udah diamplas terus sampai jebol, akhirnya kita meringis gitu ya lur ya. Kalau ngamplas itu mau ngamplas, mau ngecat, mau epoxy, mau apa gitu, dimulainya dari mana kemana gitu ya lur ya. Jangan loncat-loncat. Amplas pun juga harus seperti itu. Jadi kita nanti tahu mana yang belum kena amplas, mana yang sudah. Karena kalau kita menggunakan pengamplasan mode wet sanding atau basah itu, kemungkinan besar kita nggak tahu ya, nggak kelihatan mana yang sudah diamplas, mana belum. Karena di situ media itu masih kelihatan mengkilat terus karena ada kandungan airnya ya lur ya. Kalau beda lagi kalau kita menggunakan dry sanding. Nah kalau dry sanding, mana yang belum diamplas, mana yang sudah itu langsung kelihatan. Karena mana yang sudah kena gesekan amplas itu pasti dia langsung busam atau memutih gitu ya, kelihatan. Jadi kalau untuk segi amannya itu lebih aman dry sanding. Tapi kalau memang nggak punya yang dry sanding, pakai wet sanding nggak apa-apa, yang penting hati-hati. Oke lur, di sini kita langsung saja masuk ke sesi mixing clear. Di sini kita clear pakai HS 2080 dari Auto Glow. Untuk perbandingannya sendiri 2:1 banding 25% thinner. Nah, di sini saya juga akan menjawab yang kemarin, Mas misalnya jebol dalam sesi pengekliran kita takut keriting. Nah, di sini saya akan lakukan teknik terutama bagi yang memang benar masih pemula dan ketika mau flowcode dia takut nemuin yang namanya keriting. Nanti kita kasih tahu. Oke, untuk pengekliran di sini saya masih serahkan pakai Meiji Finer Force yang tipe T. Di sini untuk pattern yang dihasilkan itu berbentuk I atau lurus ya lur ya. Oke ya lur ya, setelah ini nanti kita akan lakukan flowcode dan untuk penampakan hasil amplasan kita seperti gini ya. Oke, ini tadi setelah saya amplas saya jemur dulu biar benar-benar kering. Terus sebelum melakukan sesi flowcode seperti biasa kita lakukan pengelapan menggunakan silicone remover atau bisa juga disebut yang dengan namanya degreaser ya. Degreaser biasanya orang-orang itu menyebutnya dengan nama degreaser. Gunanya apa sih Mas? Itu gunanya untuk memastikan bahwasanya media itu benar-benar bersih dari kandungan silikon atau minyak
yang mungkin ketika kita makan gorengan atau bekas megang oli atau yang bahan-bahan kotor itu bisa terantisipasi. Terus lap satunya itu namanya apa Mas? Itu namanya Tecloud. Ini gunanya untuk meresap atau menyerap debu, sisa-sisa kotoran yang ada. Oke lur ya, di sini kita langsung saja masuk di bagian setting spray gun. Ini sekalian menjawab yang tadi, kalau kita flowcut takut keriting, ini tekniknya. Tekniknya untuk teman-teman yang memang belum terbiasa melakukan flowcut, yang terutama masih pemula ya. Oke, untuk trigger di sini saya buka di 1,5. Bisa diperhatikan. Tadi saya buka 1, terus ini setengahnya ya. Oke, untuk pattern saya butuh 2 ulir. Untuk Meiji ini 2 ulir sudah kelihatan lebar. Terus untuk angin sendiri di sini saya pakai di bawah 2 bar, sekitaran 1,8 bar. Oke, ini tujuannya apa sih? Gini, tujuan daripada setting spray gun seperti ini itu adalah ketika kita mau melakukan flowcut dan sudah melakukan pengamplasan, terus ternyata medianya itu jebol atau terkikis ya, itu bisa menjadikan alternatif untuk teman-teman ketika takut keriting. Kenapa begitu? Ya karena kalau spray gun itu kita kurangi 1 ulir atau 1,5 ulir saja untuk peluitnya, otomatis cairan yang dikeluarkan itu sedikit. Karena di sini kita pengen dapetin tembakan yang tipis, lembut, dan minim thinner. Kenapa begitu? Ya, karena ketika kita nembakin droplet yang tipis, lembut, otomatis thinner yang dibawa oleh clear itu relatif cukup sedikit. Karena perjalanan clear menuju media itu kan butuh beberapa second per detik. Ketika keluar dari spray gun menuju ke media itu otomatis dia akan mengalami penguapan thinner. Terus ketika dia sudah menempel di media, dia akan lebih cenderung cepat penguapan thinnernya. Jadi kalau untuk urusan misalnya keriting itu lebih minim ya, karena dibantu oleh lapisan yang tipis dan lembut tadi. Itu untuk membantu penguapan thinner lebih cepat. Dan kita melakukan teknik ini tipis-tipis tapi berulang. Jadi untuk menanggulangi keriting ya. Beda halnya kalau kita mengaplikasikan clear coat-nya ini dengan mode yang langsung basah tebel dengan gerakan yang sangat lambat, ibaratnya cepret cepret, otomatis dia akan mengalami yang mungkin tidak diinginkan. Kenapa? Karena clear yang tebal dan ada kandungan thinnernya itu lebih lambat untuk memasuki sesi penguapan, sehingga thinner yang mau menguap ke atas itu malah menjadi meresap ke bawah. Hal-hal seperti itulah yang memungkinkan terjadinya keriting. Oke, ini kita bahas untuk teknik pertama tadi, kita buka di 1,5. Dan untuk tembakan kedua kita pengen hasilin tembakan yang relatif cukup basah. Jadi di sini untuk peluit kita tambah. Kenapa? Kalau kita mainnya langsung basah, itu tadi yang kita jelasin, otomatis thinner penguapannya lambat. Di sini tembakan pertama ini untuk menanggulangi keriting. Jadi sambil kita liatin medianya aman, di sini peluit kita tambah setengah. Jadi kita pengen dapetin tembakan yang sedikit lebih basah dari yang pertama. Untuk tekniknya sama, tembakannya cepat, overlapnya rapat, terus jaraknya konsisten. Ini ibarat kata ketika kita numpukin 5 kertas secara berkala. Misalnya kertas 1 jebret, kertas 2 jebret, kertas 3 jebret, kertas 4 jebret, kertas 5 jebret. Itu secara berkala ya, enggak secara langsung. Teknik seperti ini bisa membantu penguapan thinner lebih cepat karena kita melakukan pengaplikasian clear itu secara berkala dengan metode tipis tapi berulang. Nah, itu ya lur ya. Untuk lapisan yang dihasilkan gimana Bang? Kok tipis? Nah, ini saya perlu luruskan. Memang kita mengaplikasikan secara tipis tapi berulang. Tadi saya bilang kita numpukin 5 kertas itu berulang 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita mendapatkan lapisan yang ideal.
tapi tidak secara langsung. Beda halnya kalau kita nembakin clear, misalnya kita logikanya numpukin kertas 5 secara langsung jepret, otomatis kan lapisan yang dia dapetin itu langsung tebel. Nah, sehingga semakin tebel clear itu semakin lambat penguapan thinner gitu ya. Akibatnya thinner tidak bisa menguap ke atas melainkan meresap ke bawah gitu lur. Jadi bisa meresap ke bagian bawah, otomatis bisa mengangkat cat atau base yang sudah jadi, sehingga bisa mengakibatkan keriting gitu lur. Karena di sini kita menjawab pertanyaan yang mungkin memang masih belajar, jadi saya buatkan tutorialnya seperti ini, cara tembaknya seperti ini caranya. Kecuali kalau sudah mungkin terbiasa ya mungkin bisa tembak sekali jadi itu bisa, tapi kalau memang benar-benar masih awam sebaiknya pakai teknik seperti ini aja, lebih aman, lebih tidak beresiko ya lur ya. Karena kalau kita lihatin orang di media itu kok flowcut langsung jebret langsung basah, kok nggak keriting ya, kok aman-aman aja ya. Yaitu mungkin mereka itu sudah terbiasa dengan hal-hal kesehariannya, mungkin sudah tahu tekniknya, sudah tahu karakter bahannya, sudah tahu caranya. Nah itu kita tidak bisa menyamakan orang-orang yang seperti itu. Kalau kita memang mau belajar ya kita pelajari dulu, sementara dengan teknik-teknik yang mungkin tidak ada resikonya atau minim resikonya, yang mungkin kita main aman tapi kita tetap dapat hasil yang maksimal gitu loh. Nggak usah berkecil hati. Kalau memang masih belajar, tanyain aja. Kalau memang butuh solusi, tanyakan aja. 24 jam saya jawab. Kalau memang itu pertanyaan bisa saya jawab, pasti saya jawab. Saya nggak asal-asal bikin konten terus konten saya meledak terus ada banyak pertanyaan tapi cuman saya like aja nggak saya jawab. Itu namanya orang ngonten ya, orang ngonten, bukan orang ngajarin. Ini kalau kita ngomongin keriting kayak gini tuh saya ingat banget kemarin ada video sebuah tangki, entah itu disiram pakai thinner atau disiram pakai remover, kok bisa keriting keseluruhan seperti itu, dan keritingnya itu nggak wajar. Terus judulnya ada tulisan mengatasi keriting, ternyata isinya cat ulang. Itu bukan mengatasi, itu namanya cat ulang mas gitu. Cobalah kalau bikin tutorial tuh yang enak gitu loh, maksudnya ya memang sih bener, cuma jangan begitu. Kalau bikin judul yang enak, bikin thumbnail yang enak, kita itu di sini bener-bener ditonton orang yang mungkin mohon maaf masih pemula atau belajar. Kalau memang yang nonton ini sudah senior ya mungkin dia langsung paham gitu loh. Coba kalau bikin konten itu ya sewajarnya aja, ngejar viewer nggak apa-apa, tapi ya yang jelas gitu loh, nggak usah kayak gitu, kasihan yang nonton gitu. Oke, kita kembali ke topik aja, itu hanyalah intermezzo dari saya. Jangan tersinggung ya. Karena kalau kamu tersinggung, saya makin seneng. Oke lur, untuk pengekliran pertama, pelek pertama ini sudah selesai. Di sini saya simpen, langsung saya simpen di dalam ruangan. Jadi biar mengantisipasi debu makin banyak menempel, gitu ya lur. Kalau oh ya, ini saya sedikit sedikit kasih tips buat temen-temen yang ibaratnya ngecatnya masih di luar ruangan mungkin, atau enggak ada ruangannya gitu, terus mungkin atau di dalam ruangan tapi kurang steril. Itu teknik penyimpanan teknik penyimpanan itu perlu kita bahas. Jadi setelah nge-clear atau setelah ngecat jebret gitu, kita langsung simpen ya. Jadi itu meminimalisir terjadinya mungkin ada lalat, mungkin ada kadal, gajah, nyamuk nempel di situ, atau debu nempel di situ. Jadi untuk penyimpanan setelah pengkliran atau pengecatan itu perlu kita perhatikan lur. Jadi kalau misalnya kita nembak nih ya, ngecat atau ngeclear jebret terus kita taruh di sebelahnya, itu rawan sekali. Karena kalau kita melihat di dalam spray booth itu mungkin enak ya, karena dia di situ ada blower yang besar sehingga bisa menyerap
cepet perspray yang dihasilkan oleh clear mungkin, terus atau mungkin ada sedikit kotoran dari apa ya, sepatu atau enggak telapak kaki kita yang mungkin masih kotor, itu langsung diserap sama blower yang besar tadi. Tapi kalau model-model kita model ala kadarnya masih belajar atau pengen buka usaha tapi belum, mohon maaf, modal belum begitu banyak, jadi bikin tempat seadanya dulu. Ya itu untuk sistem penyimpanan setelah pengekliran itu perlu diperhatikan gitu loh. Oke, di sini saya tunjukkan 2 velg saja untuk proses pengeklirannya, nanti kita akan lihatkan hasilnya. Oke, untuk hasil jadinya seperti ini ya. Nah, no popping. Seperti itu tadi untuk penjelasannya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detailnya kayak gini. Halus lur. Koreksi tinggal cairkan. See you. Oke lur, ini adalah hasil yang sudah jadi ya. Saya jadi kemarin tuh nggak sempet videoin pas kondisi siang hari. Ini tak cariin sampai ke pasar. Ini sudah dipasang sama yang punya, sudah saya koreksi. Nah, kayak gini hasilnya. Oke lur, semoga bermanfaat ya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.